Hadirin yang saya cintai, saya akan menghubungkan antara Palestina dengan akhir zaman. Lalu langkah yang tepat, langkah yang bijaksana dan cerdas yang mesti kita ambil bersama-sama. Terlebih kami. Di fase keempat ini, Nabi menceritakan dari hadis-hadis nubuatan akhir zaman, kejadian-kejadian yang pasti terjadi. Sebagiannya sudah terjadi, sebagian yang lain sedang terjadi, dan sebagian lain akan terjadi dalam waktu dekat. Kaum muslimin, apa yang sudah terjadi di fase keempat? 1. Perang Dunia Pertama sudah terjadi tepat di tahun yang diceritakan Nabi. Kedua, Perang Dunia Kedua juga tepat di tahun yang diceritakan Nabi. Bahkan siapa aktornya, siapa lakonnya, siapa pemenangnya, Nabi menceritakan. Lalu Nabi juga menceritakan tentang Perang Dunia Ketiga yang sepertinya dekat di depan hidung kita lagi Bapak Ibu. Nah, juga Nabi bercerita pada masa keempat ini, Arab akan menjadi kaya raya saat itu kata Rasulullah. Dan Arab akan sangat berkuasa. Mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah ya, sekaranglah masanya. Dulu Arab pernah kaya Pak, tapi tak sempat membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kayanya Arab ini gila-gilaan. Oke. Setelah itu Rasulullah bersabda, pada masa itu fase keempat ini, sungai Ofrat yang mengaliri Irak mengering. Bila itu sudah terjadi, bersiap-siaplah menuju Perang Dunia Ketiga. Sungai Ofrat sudah mengering di Irak apa belum? Buka Google ya, buka YouTube, buka informasi dunia bahwa sejak 2013 sampai hari ini Sungai Ofrat yang mengaliri Irak sudah tidak berair satu tetes pun. Pada fase keempat, kata Rasulullah SAW, fase kita ini, Nabi bersabda, salju akan turun di Arab. Dan itu pertanda kiamat sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Jadi tolong ya, sekarang kita fokus ke arah mana saya membawa pembicaraan ini. Salju turun di Arab, wahai Muaz, bila sudah terjadi itu, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga bersabda, pada saat itu Arab secara bertahap tapi pasti kembali menjadi jahiliyah. Pertanyaan kami, Arab hari ini sudah jahiliyah apa belum? Tidak tersisa satu Arab pun yang tidak jahiliyah. Yang paling terakhir menjadi jahiliyah adalah Arab Saudi, Pak. Sebelumnya masih menjalankan syariat Islam. Tapi sejak 2017, sejak Muhammad bin Salman berhasil mengkudeta Muhammad bin Nayef, sejak itu Muhammad bin Salman menghapuskan syariat Islam dan menolak semua hadis-hadis sahih, lalu memastikan di depan televisi bahwa seluruh Arab tahun 2025 akan menjadi Eropa baru. Maknanya adalah semua jenis dosa dan maksiat yang bisa didapatkan di Eropa tersedia di Arab. Jadi kalian kalau mau buat apa, mau menghabiskan uang, nggak usah ke Eropa lagi. Di Arab sudah tersedia semua. Ini diumumkan di depan televisi. Dan hari ini sudah dibuat oleh Arab, Pak. Apalagi Arab Saudi. Gila-gilaan hari ini Arab Saudi melakukan percepatan kejahiliahan. Di Uni Emirat Arab, patung sudah mulai kembali diadakan dan disembah. Lihat ada hadisnya Nabi berkata, Arab nanti di akhir zaman menjelang kiamat akan kembali menyembah patung. Hari ini sudah terjadi Pak. Baru-baru ini sudah diresmikan sebuah rumah ibadah yang di dalamnya ada patung-patung. Ada orang Arab menyembah di dalamnya. Sudah kembali jahiliyah. Oke. Lanjut. Rasul berkata, dan pada saat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan muncul sebuah pemerintahan yang dirahmati oleh Allah. Nama pemerintahan itu adalah Emirat Islamiyah. Masya Allah. Apa nama pemerintahannya? Pada masa itu kata Nabi. Masa kapan itu? Masa kita ini. Apa itu Emirat Islamiyah? Sebuah wilayah yang sekelas satu negara
meresmikan, menjalankan syariat Islam secara total 100%. Dan dia berdiri di atas kemuliaan karena mengalahkan seluruh kekuatan-kekuatan jahat yang ada di muka bumi. Kekuatan itu akhirnya mendirikan negara yang bernama Emirat Islamiyah, dipenuhi oleh rahmat Allah, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Masya Allah, kalau Bapak Ibu membaca kajian hadis ini, merinding bulu remang kita. Kenapa? Kok Nabi tahu persis ya yang akan terjadi? Pertanyaan kami, Emirat Islamiyah manakah hari ini yang sudah terwujud? Tolong jawab. Bisa Bapak Ibu menjawab, di manakah Emirat Islamiyah yang menjalankan Islam secara totalitas? Tidak ada negara manapun dan negeri manapun, kekuatan apapun yang berani mengotak-atiknya, yang berani mengganggunya. Bisa Bapak Ibu jawab? Ada yang bisa jawab? Emirat Islamiyah yang mana? Emirat Islamiyah Afghanistan. Afghanistan. Tanggal berapa Emirat ini diumumkan? Setelah berhasil mengusir secara hina seluruh kekuatan Amerika dan Eropa yang bercokol lebih 20 tahun di sana. Yaitu tanggal 16 Agustus 2021. Sejak itu seluruh kekuatan Amerika, seluruh militer NATO, seluruh kekuatan Eropa disuruh keluar dalam keadaan hina. Mereka hanya boleh membawa ransel saja. Baju seragam pulang. Semua perlengkapan tempur yang ada harus ditinggalkan menjadi ghanimah perang. Dan sejak hari itu sampai saat ini Emirat Islamiyah Afghanistan berkibar dengan begitu gagah dan wibawa. Tak ada satupun negeri dan negara di muka bumi yang berani macam-macam. Oh, dua superpower saja keok dan takluk olehnya. Apalagi hanya sekelas Cina, hanya sekelas Rusia. Nggak berani Pak. Rusia nggak berani macam-macam. Cina nggak berani, India nggak berani untuk berhadapan dengan Afghanistan. Bapak Ibu, saya harus memberitakan berita-berita gembira ini. Karena selama ini kita selalu dapat berita menyedihkan ya. Mau saya berikan berita gembira? Berita terkini tentang Afghanistan. Hanya 2,5 tahun Emirat Islamiyah berdiri menjalankan syariat Islam secara total. Yang terjadi adalah satu, angka kriminalitas gangster-gangster bersenjata, kaum teroris, ya seluruhnya terjun payung. Ya hampir-hampir boleh dikatakan tidak lagi ditemukan kejahatan di Afghanistan. Tingkat keamanan betul-betul melonjak dengan tajam. Allahu Akbar. Hanya dalam 2,5 tahun ya, di mana seluruh rakyat ketika itu bebas bersenjata. Tapi pada hari ini seluruhnya terkondisikan, terkendalikan. Kedua, ini berita besar kedua. Afghanistan resmi mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil melunasi seluruh hutang-hutang luar negeri. Hari ini satu-satunya negara di muka bumi yang tak punya hutang luar negeri adalah Afghanistan. Allahu Akbar. Hanya 2,5 tahun menjalankan syariat Islam, hutang lunas. Masya Allah. 3. Semua diskotik-diskotik, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat maksiat, kebun-kebun ganja, ya, semua apa saja yang diharamkan oleh Allah padam secara signifikan. Lebih dari 86% tempat-tempat maksiat sudah tidak ada dan jutaan hektar ganja lenyap digantikan dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Masya Allah ya. Padahal Afghanistan 50% mensuplai semua kebutuhan barang-barang haram di dunia, Pak. Semasa Amerika dulu masih menguasai ini. Tapi sekarang dipangkas, diganti dengan tanam-tanaman, diganti dengan buah-buahan. Subur itu Afghanistan, Pak. Berita gembira yang keempat. Afghanistan tahun yang lalu telah berhasil memproduksi mobil mewah sporty dalam negeri sendiri, Pak. Berkelas. Bisa bertandingkan dengan mobil-mobil mewah Eropa. Allahu Akbar. Hanya 2,5 tahun saja. Makanya dalam hadis Nabi, kemudian pada saat itu muncullah Emirat Islamiyah yang dirahmati oleh Allah.
Coba bayangkan. Bayangkan bagaimana kalau Islam memimpin dunia. Dulu